Shalom, salam sejahtera, selamat sore kepada Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus di House for All Nation Indonesian Campus. Saya senang sekali diberi kesempatan pada sore hari ini untuk melayani firman Tuhan dan belajar bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian. Bagi Bapak Ibu yang belum mengenal, nama saya Eri, saya mengembalakan Jemaat House for All Nation di kota Calgary, tidak terlalu jauh dari Vancouver barangkali. Dan atas nama jemaat, kami semua ingin mengucapkan salam hangat kepada segenap jemaat Indonesian Campus dari House for All Nation. Kami ingin menyampaikan bahwa kami mendoakan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, segenap jemaat House for All Nation di Indonesian Campus. Sekali lagi saya sangat bersyukur kepada Tuhan dan sangat senang untuk kesempatan yang diberikan menyampaikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu sekalian. Saya dan segenap jemaat House for All Nation di Calgary berdoa sungguh-sungguh supaya firman Tuhan yang disampaikan boleh membangun kita semua dan menolong kita semua untuk semakin dekat kepada Tuhan dan semakin berkenan, hidup berkenan di hadapannya. Mari kita berdoa sebelum firman Tuhan disampaikan. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan pada sore hari ini untuk beribadah bersama-sama, menyembah Tuhan bersama-sama, dan sekarang saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Bukalah hati kami Tuhan, dan berikan hati kami keterbukaan dan kerendahan untuk menerima firman Tuhan, bukan hanya untuk menerima kebenarannya, tapi juga untuk mentaati dan menghidupinya. Tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan supaya ada urapan dari Tuhan, ada kuasa Tuhan menaungi dalam pemberitaan firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita ada dalam minggu Lent menjelang Jumat Agung dan Paskah. Dan seperti yang telah disepakati, kita membahas topik-topik dari Injil Markus. Tapi hari Minggu ini ada sesuatu yang berbeda. Saya akan membahas Lent dari sudut pandang Injil Yohanes, ya. Nah, saya akan banyak mengajar dan banyak menyampaikan poin-poin. Jadi kalau Bapak Ibu ada notebook dan ada pen, mungkin sangat menolong untuk bisa mencatat poin-poin yang saya akan sampaikan, begitu ya. Nah, pertama Bapak Ibu sekalian, ini introduction dulu ya, ada pembukanya, pengantarnya. Lent atau masa-masa menjelang penyaliban Tuhan Yesus di Golgota itu disampaikan oleh Injil Yohanes dengan sedikit berbeda dibandingkan dengan Injil Matius, Markus, dan Lukas. Ya, di Injil Matius, Yesus diurapi oleh seorang perempuan, kalau masih ingat, ya, itu khotbah dari Minggu Lent yang pertama, ya, ketika Tuhan Yesus diurapi dengan minyak wangi yang mahal. Di dalam Injil Matius, Yesus diurapi di pasal yang ke-26, dan kemudian di pasal yang ke-27, jadi satu pasal setelah dia diurapi, dia mati disalib. Di dalam Injil Markus, Yesus diurapi oleh perempuan dengan minyak wangi yang mahal dalam pasal yang ke-14, dan satu pasal kemudian pada pasal yang ke-15 dia mati disalib. Injil Lukas agak berbeda karena tidak ada pengurapan yang serupa dengan Injil Matius dan Markus, tapi kisah-kisah menjelang kematian Tuhan Yesus itu sama, hanya dalam dua pasal saja, yaitu pasal yang ke-22 dan pasal yang ke-23. Jadi kalau kita lihat, baik itu Injil Matius atau Injil Markus atau Injil Lukas, narasi atau kisah atau cerita menjelang kematian Tuhan Yesus itu disampaikan hanya dalam dua pasal saja. Injil Yohanes berbeda. Di dalam Injil Yohanes,
Yesus diurapi oleh seorang perempuan yang di dalam Injil Yohanes diberi nama Maria, yaitu Maria saudara Marta dan Lazarus. Dia yang mengurapi Tuhan Yesus pada pasal yang ke-12. Tetapi Yesus mati disalib pada pasal yang ke-18. Jadi ada beberapa pasal, bukan hanya 2. Jadi bayangkan itu 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ada 7 pasal yang memuat kisah-kisah atau peristiwa-peristiwa dari sejak Tuhan Yesus diurapi oleh Maria di Betania sampai kepada kematiannya di atas kayu salib. Saya mengatakan bahwa ini extended version, ya, ada versi yang lebih panjang dari event-event menjelang kematian Tuhan Yesus, ya. Nah, kenapa bisa demikian panjangnya? Itu yang menarik untuk saya bahas pada sore hari ini, ya. Itu introduction yang pertama. Introduction yang kedua, di dalam Injil Yohanes, jadi mulai pasal ke-12 sampai ke-18, Yesus mengindikasikan, begitu ya, Yesus mengindikasikan bahwa dunia di mana kita tinggal ini, ya, dunia di mana kita tinggal ini bukanlah dunia yang bersahabat, ya, bukanlah dunia yang aman untuk anak-anak Tuhan, untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dunia ini bukan dunia yang bersahabat. Kira-kira Tuhan Yesus mengindikasikan seperti itu, begitu ya. Nah, seperti Tuhan Yesus yang pada akhirnya disalibkan oleh para tua-tua Yahudi, oleh para pemimpin agama Yahudi, dan dia mengalami tekanan, harus melewati penderitaan oleh musuh-musuhnya ini, ya, tanda kutip musuh-musuhnya ini, maka dia mengatakan bahwa engkau murid-muridku dan engkau yang percaya kepadaku, selama engkau hidup dalam dunia ini, engkau juga akan mengalami hal yang serupa. Engkau akan mengalami hal yang sama. Jadi dunia ini bukan tempat yang mudah untuk hidup, ya, kalau engkau adalah anak-anak Tuhan. Jadi kalau engkau adalah pengikut Kristus dan engkau hidup dalam dunia ini, maka engkau harus siap seperti aku menghadapi semua penderitaan yang aku harus hadapi, maka engkau juga harus menghadapi semua penderitaan yang diakibatkan oleh dunia ini. Ya, itu introduction yang kedua. Introduction yang ketiga, saya bertanya-tanya. Biasanya kalau Lent begitu ya, menjelang Jumat Agung, kita membuat seri khotbah, ya, seri khotbah Lent. Tapi yang muncul di benak saya ketika menyiapkan khotbah ini adalah apa yang dikhotbahkan dalam seri-seri khotbah di banyak gereja, ya, atau apa tujuannya? Barangkali tujuan yang pertama adalah menolong kita untuk mengingat-ingat penderitaan Tuhan Yesus. Ya, tentu ada baiknya untuk mengingat penderitaan Tuhan Yesus. Dengan mengingat penderitaan Tuhan Yesus, kita bisa mengucap syukur dengan lebih sungguh-sungguh karena kita memahami lebih jauh betapa sengsara yang harus dilewatinya. Yang kedua, kalau bukan untuk mengingat penderitaan Tuhan Yesus, maka to appreciate, ya, untuk menghargai penderitaan Tuhan Yesus. Apa yang dilewati Tuhan Yesus bukan pemberian yang murah. Ini melibatkan tubuh dan darahnya, ya. Jadi kalau kita ada dalam khotbah seri menjelang Jumat Agung, kita diingatkan kembali bukan hanya mengingat, bukan hanya to remember, tapi to appreciate the love of God, ya, and His suffering. Yang ketiga, barangkali kita juga diajak bukan hanya mengingat, bukan hanya to appreciate, tapi juga to experience. Maka itu ada beberapa kelompok Kristen dan khususnya barangkali umat Katolik Roma atau gereja-gereja Ortodoks itu di dalam masa-masa Lent itu mereka berpuasa, ya, tujuannya apa? Bukan hanya untuk remembering the suffering of Christ, bukan hanya to appreciate the suffering of Christ, tapi juga to experience a little glimpse of the suffering of Christ. Ya, jauh dari the suffering of Christ, tapi setidak-tidaknya dalam masa-masa Lent ini kita diajak untuk turut mengalami apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Yang keempat, barangkali kenapa ada seri khotbah di Lent adalah untuk mempersiapkan kita, untuk mengajak kita, untuk mengundang kita, menyiapkan diri kita
untuk bisa menanggung suffering yang harus kita lewati. Tadi seperti yang sudah saya katakan, Tuhan Yesus mengindikasikan bahwa hidup di dalam dunia ini bukan hidup yang mudah. Jadi memanggil kita, hey, bersiaplah, karena kita juga harus melewati suffering sebagai anak-anak Tuhan. Yang kelima, yang terakhir barangkali, mungkin agak sedikit di luar konteks, barangkali dengan melewati masa-masa Lent, dengan banyak membahas mengenai the suffering of Christ, kita juga bisa belajar memahami the suffering of our fellow human being, human suffering. Ya, saya tidak akan bahas mengenai perang di Rusia dan Ukraina yang hari-hari ini barangkali mewarnai berita-berita di media massa, di sosial media. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa dalam masa-masa Lent ini kita belajar bahwa ternyata kita yang hidup dalam keadaan yang relatif baik, ternyata ada saudara-saudara kita di tempat lain yang menderita karena perang. Ya, jadi kita diajak untuk berempati, bersimpati, memahami human suffering. Ya, itu biasanya kenapa ada khotbah Lent. Tapi hari ini kita akan melihat sesuatu yang lain. Saya melihat Lent dari kacamata Yohanes yang saya pikir jauh lebih positif. Saya tidak mengatakan lebih benar dari Injil yang lain, tapi lebih positif dan memberikan pengharapan. Karena dalam Injil Yohanes ada janji-janji Tuhan kepada murid-muridnya, atau ada janji-janji Tuhan kepada para pengikutnya, atau ada janji-janji Tuhan kepada orang yang mengaku percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita akan mengeksplor apa saja itu janji Tuhan, begitu ya. Nah, mari kita melihat Injil Yohanes, ya. Pertama, mari kita melihat pasal yang ke-14, ya, pasal yang ke-14 dari Injil Yohanes, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ya, pasal 14 ayat 1 sampai ketiga. Saya bacakan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, kata Tuhan Yesus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya, ini ayat yang sering kita baca, ya, bahwa di rumah Bapa akan banyak tempat tinggal yang disiapkan oleh Tuhan Yesus, dan nanti kita semua akan dikumpulkan, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, murid-muridnya, pengikut Kristus akan dikumpulkan, dibawa ke sana, sehingga di mana kita berada, Yesus juga akan berada. Ya, bagian yang kedua, mari kita baca pada pasal yang ke-16, ya. Pasal yang ke-16 mulai ayat 16. Judul perikopnya adalah duka cita yang mendahului kemenangan. Saya bacakan beberapa ayat saja. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi. Dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apa artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa. Maka kata mereka, apakah artinya ia berkata tinggal sesaat saja? Ayat 19. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya, lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi? Yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya,
Ia tidak ingat lagi akan penderitaannya karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu. Ini janji yang pertama, saya jelaskan. Janji yang pertama ini ada dua loh. Janji yang pertama saja ada dua, begitu ya. Tadi sudah saya katakan ya dalam introduction, dalam pengantar, bagaimana khotbah ini disampaikan. Dunia ini bukanlah tempat yang bersahabat bagi kita untuk hidup, bagi anak-anak Tuhan untuk hidup. Tadi sudah dikatakan kamu akan berduka cita, kamu akan menangis, kamu akan meratap. Ya, saya tidak mendoakan sesuatu akan menangis, menderita, dan meratap. Tapi ini firman Tuhan mengatakan kamu akan meratap, menangis, menderita, berduka cita. Bayangkan, saudara, kita ini orang-orang Kristen diselamatkan bukan supaya hidup kita menjadi hidup yang mudah. Atau hidup yang seperti kita sering idam-idamkan, hidup yang diberkati, hidup yang bahagia. Tidak ada dalam Alkitab yang mengatakan engkau dipanggil atau engkau diselamatkan supaya hidupmu menjadi mudah, supaya tidak ada masalah dalam kehidupanmu. Tidak ada panggilan seperti itu, ya. Melainkan engkau akan meratap, engkau akan menangis, engkau akan menderita, engkau akan berduka cita. Tapi saudara, ada dua janji yang mirip-mirip, tapi saya bagi dua. Yang pertama, ya, bahwa penderitaan atau duka cita atau tangisan atau ratapan yang kita alami itu sifatnya sementara saja. Ya, perhatikan, sifatnya sementara saja. Tadi diberi contoh seorang ibu yang mengandung, melahirkan dan mempunyai anak. Mengandung, saya tidak pernah mengandung, tidak tahu, tanya kepada ibu-ibu, tapi saya mendengar. Ya, dan barangkali saya tahu mengandung itu melelahkan. Bukan hanya 1-2 hari, bukan hanya 1-2 minggu, bukan hanya 1-2 bulan. Tapi 9 bulan betapa beratnya itu. Ya, saat melahirkan betapa sakitnya itu. Tapi dikatakan begitu anaknya lahir semua kesakitannya lupa. Karena ada seorang yang telah lahir ke dalam dunia ini. Jadi tidak ada orang yang mengandung selama-lamanya. Tidak ada orang yang sakit melahirkan selama-lamanya. Begitu ya. Sifatnya sementara. Yes, ada penderitaan. Yes, ada tangisan. Yes, ada ratapan. Tetapi mereka tidak ditakdirkan untuk menang dalam hidup kita. Ya, ada akhirnya. Ada restorasi. Ada pemulihan. Dari duka cita menjadi sukacita. Dari sakit menjadi sembuh, dari luka menjadi sembuh dan dipulihkan. Itu janji Tuhan, ya. Dan berkali-kali dalam pasal yang ke-16 di perikop yang kita baca tadi, Tuhan mengatakan hanya sesaat saja, hanya sesaat saja, hanya sesaat saja, hanya sesaat saja. Mungkin Bapak Ibu mengatakan, wah ini Pak Eri ngomongnya enak aja, hanya sesaat saja. Ini firman Tuhan yang ngomong ya. Padahal aku udah menderita sekian tahun. Ya, barangkali menderita karena penyakit fisik. Barangkali menderita karena disakiti orang yang barangkali non fisik. Barangkali menderita karena konflik dalam rumah tangga yang bukan hanya 1-2 bulan tapi bertahun-tahun. Tapi saudara ingatlah, jika dibandingkan dengan kekekalan yang disediakan oleh Tuhan, maka meskipun barangkali kalau kita menderita seumur hidup kita, itu hanya sesaat saja dibandingkan dengan kekekalan yang panjang itu. Sudah nangkap ya? Jadi kalau saudara mengatakan aku sudah menderita selama 5 tahun dalam hubungan dengan suami atau dengan istri atau dengan anak atau dengan teman kerja atau dengan teman pelayanan, katakanlah 20 tahun, katakanlah 50 tahun menderita. Tapi dibandingkan dengan janji Tuhan yang akan memulihkan dalam masa kekekalan itu, 50 tahun tidak ada artinya apa-apa. Bayangkan dengan hidup kekal yang tidak ada akhirnya. Ya saudara, perhatikan penderitaan, sakit penyakit, baik itu sakit fisik maupun non fisik, luka batin dan segala macam yang tidak menyenangkan dalam hidup kita, sakit hati, disakiti orang lain, tidak ditakdirkan untuk menang dan bersifat sementara. Akhirnya adalah pemulihan, akhirnya adalah sukacita.
Ya, itu janji 1A. Ya, saudara, kalau sekarang sedang mengalami penderitaan, sedang mengalami hidup yang tidak nyaman, hidup yang tidak enak, stop mengeluh. Karena apa? Kebenaran firman Tuhan menjanjikan bahwa apa yang saudara alami itu sifatnya hanya sementara saja. Nanti ada waktunya saudara akan dipulihkan. Jika tidak di dunia ini, maka di dunia yang kekal nantinya. Yang kedua, yang ke-1B. Ya, tadi ayat 14 yang kita baca dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya, banyak tempat tinggal. Ya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, dan aku sedang menyiapkannya untuk kamu semua. Dan nanti pada waktunya aku akan datang kepada kamu, dikatakan ke seluruh ujung dunia. Saya tidak tahu apakah dunia ada ujungnya. Mengumpulkan orang-orang yang percaya kepadaku dan membawa kamu sekalian ke tempat itu, supaya kita akan selalu bersama-sama. Kita itu Tuhan Yesus dan anak-anaknya. Perhatikan, banyak tempat tinggal. Kenapa kok Yohanes tidak mengatakan di tempat Bapakku banyak? Mengapa Injil Yohanes tidak mengatakan di rumah Bapakku banyak? Di rumah Bapakku ada tempat tinggal. Kenapa harus banyak tempat tinggal? Kenapa harus diberikan kata banyak ya tempat tinggal? Itu untuk menjamin kita semua bahwa tidak satupun kita yang tidak akan kebagian. Ya, jangan ngomong, waduh nanti aku kalau tidak kebagian tempat tinggal gimana ini ya. Banyak itu artinya tidak akan habis begitu ya. Semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, yang belum percaya, kalau mau percaya kepada Tuhan Yesus, dapat kapling di sana, ya, dapat tempat tinggal di sana, dijamin. Jadi tidak ada orang yang akan sampai sana jadi tunawisma, tidak ada. Semua dapat tempat tinggal, banyak, ya, unlimited, tersedia bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Ya, sekali lagi sore hari ini kalau ada yang belum percaya kepada Yesus, percayalah, ya, percaya itu down payment. Untuk beli satu kapling di surga nanti, ya, gitu ya saudara-saudara ya. Yang kedua, ya, Tuhan Yesus menyiapkannya. Ini rumah-rumah di sana dibangun oleh Tuhan Yesus. Bayangkan ya, saudara-saudara, kita kalau mau bangun rumah perlu arsitek, ya. Semakin kita punya duit, kita cari arsitek yang makin pinter, yang berkelas, yang mahal, begitu ya. Tapi kalau duitnya pas-pasan kadang-kadang ya gambar sendiri gitu ya. Ini rumah yang disediakan di sana disiapkan oleh Tuhan Yesus. Yesus arsiteknya. Wah, bayangkan kayak apa bagusnya. Kira-kira begitu ya. Itu yang kedua. Tidak akan kehabisan. Yang kedua, rumahnya didesain oleh Tuhan Yesus, disiapkan oleh Tuhan Yesus. Saya bayangkan tempat tidurnya nyaman sekali. Ya, dapurnya bagus sekali. Yang suka masak, dapurnya luar biasa. Wah, kamar mandinya cozy sekali ya. Pokoknya ini rumah mewah yang luar biasa yang Tuhan sediakan di surga nanti. Dan yang terakhir dikatakan bahwa aku akan datang sampai ke ujung-ujung dunia menjemput kamu sekalian, semua yang percaya kepadanya, dan membawa ke rumah itu. Artinya apa? Tidak ada satupun dari orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang akan ditinggalkan. Semua pasti diangkut sama Tuhan Yesus ke rumah Bapa nantinya. Tidak ada yang ditinggalkan. Maka itu dikasih ilustrasi sampai ke ujung-ujung bumi. Padahal bumi tidak ada ujungnya. Artinya apa? Saudara tidak akan gara-gara lagi tidur kemudian ketinggalan. Tidak mungkin. Atau gara-gara lagi sakit kemudian ditinggal Yesus. Tidak mungkin. Dijamin kalau engkau percaya dalam nama Tuhan Yesus. Dan ikut dan taat hidup. Maka dia akan menjemput kita semua untuk sampai ke rumah. Ya, saudara, bayangkan. Bukan hanya penderitaan kita itu sifatnya sementara, tapi disediakan rumah di surga. Nah, saudara, rumah ya atau tempat tinggal itu adalah tempat di mana kita diterima, betul enggak? Maka itu kita pulang ke rumah. Ya, habis sekolah pulang ke rumah, habis kerja pulang ke rumah, betul enggak? Ya, habis liburan pulang ke rumah, kan enggak liburan selamanya, ya toh? Habis ada keperluan kemana pulang ke rumah, karena rumah itu adalah tempat di mana kita diterima. Bayangkan ini. Tadi sudah dikatakan, dunia ini bukan tempat yang bersahabat. Dunia ini menolak kamu. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan at the end, setelah kamu selesai dengan hidupmu di dunia yang menolak kamu ini, ada rumah yang akan menerima kamu dan kamu akan tinggal bersama-sama dengan aku selamanya.
Luar biasa janji ini ya Tuhan. Ya saudara ya. Nah saudara, saya ingin supaya kita yang barangkali hari ini sedang mengalami hidup yang sulit, tantangan, masalah. Mari kita berhenti mengeluh karena kita diingatkan oleh janji Tuhan yang luar biasa ini. Bahwa semua penderitaan kita sifatnya sementara. Dan karena Tuhan menjanjikan sesuatu yang luar biasa dalam kekekalan. Yaitu rumah di mana kita akan diterima selama-lamanya, tidak akan ditolak dan akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, tidak akan dipisahkan lagi. Itu janji yang pertama, saudara. Nah, janji yang pertama ini kalau saudara nangkep, itu bersifat sesuatu yang bersifat in the future, nanti, ya, dalam alam kekekalan. Selama dalam dunia ini hostile, ya. Jadi kita punya banyak musuh, kita harus mengalami tangisan, ratapan, penderitaan. Tapi nanti ada sukacita, ada rumah yang menerima kita dan tidak akan menolak kita. Sifatnya future, janji masa depan yang pasti akan digenapi. Nah itu kiranya boleh menguatkan kita untuk berhenti mengeluh dan berhenti khawatir. Ada janji yang kedua. Janji yang kedua sifatnya present, ya. Jadi janji yang kedua tidak mau membius orang Kristen, ya karena nanti in the future akan diberikan surga, diberikan rumah, akan bahwa penderitaan dalam dunia ini sifatnya sementara, ya sudahlah kamu nerimo aja, toh nanti at the end happy ending, sekarang sakit-sakitan dulu ya, sudah biarkan saja, begitu ya, kira-kira begitu ya. Nah, janji yang kedua ternyata Tuhan bukan hanya memperhatikan kehidupan kita di masa depan dalam kekekalan, tapi Tuhan juga memperhatikan hidup kita di dunia ini. Janji yang kedua itu adalah janji untuk mengirimkan Roh Kudus, untuk mengirimkan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini bukan bicara soal surga nanti, Roh Kudus dikirimkan untuk menemani kita hidup selama kita hidup di dunia yang hostile ini. Jadi Roh Kudus tidak bicara soal masa depan, Roh Kudus bicara soal masa kini, hidup kita dalam dunia yang tidak bersahabat ini. Nah, mari kita lihat Injil Yohanes, ya, pasal yang ke-14. Saya akan baca, ya, ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Perhatikan ini, Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus. Begitu ya. Dunia, perhatikan nih, dunia tidak dapat menerima dia. Hostile, dunia tidak suka dengan Roh Kudus. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Sebab apa? Sebab ia menyertai kamu dan diam di dalam hati kamu. Bukan di surga nanti. Sekarang ini dia menyertai kamu dan diam di dalam hati kamu. Dan sekarang ini dunia tidak menyukai Roh Kudus. Jadi kalau ada orang-orang yang tidak menyukai Roh Kudus, pasti bukan anak-anak Tuhan, ya. Ini bukan khotbah soal Roh Kudus versi karismatik atau Roh Kudus versi non karismatik, ya. Roh Kudus bukan untuk kelompok karismatik atau untuk kelompok non karismatik. Roh Kudus untuk orang-orang yang percaya di dalam nama Yesus, yang mengikut Yesus, dikaruniakan Roh Kudus untuk menyertai kapan? Selama di dunia ini. Ya, perhatikan ini, selama di dunia ini engkau hidup disertai oleh Roh Kudus. Di mana Yesus sedang bekerja bangun rumah di sana, menyiapkan rumah supaya nanti pada waktunya kita bisa menikmati rumah tadi yang kamarnya enak, dapurnya bagus, kamar mandinya luar biasa. Nah, sekarang Roh Kudus yang bertugas menyertai kita semua hari ini, begitu ya. Perhatikan, saya akan lanjutkan sedikit. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Ayat 18. Wah, ini ayat yang luar biasa sekali. Aku tidak akan meninggalkan kau sebagai yatim piatu. Saudara-saudara, semua kita pada waktunya, bukan semua, sebagian besar dari kita pada waktunya akan menjadi orang yatim piatu. Karena orang tua kita
akan meninggal begitu ya, kecuali kalau kita meninggal sebelum orang tua kita meninggal. Ya, kita akan menjadi yatim piatu. Tapi saudara, kalau anak-anak yang masih di bawah umur, yang masih minor menjadi yatim piatu, itu malah petaka. Karena dia kehilangan orang yang seharusnya merawat, memelihara, menjaga, melindungi, membiayai hidupnya. Dia kehilangan itu. Ya, nah Yesus mau naik ke surga, mau menyiapkan rumah buat kita. Jadi murid-muridnya berpikir, lalu siapa yang akan memelihara, menjaga, melindungi, memimpin kami semua ini? Yesus mengatakan, aku tidak akan meninggalkan kau sebagai yatim piatu. Ada adoptive parent, tahu ya, adoptive parent, yaitu Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu adalah orang tua kita sekarang selama di dunia ini. Ya, dia bertanggung jawab, Roh Kudus ini bertanggung jawab menyediakan segala kebutuhan anak-anak Tuhan. Bukan hanya kebutuhan fisik, bukan hanya kebutuhan uang, bukan hanya kebutuhan makanan, tapi juga kebutuhan rohani. Karena apa, saudara? Dia adalah our adoptive parent. Dia adalah orang tua kita selama di dunia ini. Dia bertanggung jawab menuntun hidup kita, menyediakan kebutuhan kita, melindungi kita, merawat kita. Selama kapan? Selama di dunia kita sekarang ini. While Jesus preparing rumah tempat tinggal di surga nanti, Roh Kudus adalah our adoptive parent. Kita tidak dibiarkan yatim piatu, kita tidak dibiarkan sendirian. Nah, ya saudara, ini peran Roh Kudus. Ya, ada 4. Ya, ada 4. Maka itu saya katakan kalau saudara punya notebook, punya ballpoint, bisa dicatat. Yang pertama, Roh Kudus akan mengingatkan semua yang diajarkan Tuhan Yesus kepada anak-anaknya. Ya, jadi Roh Kudus apa? Role pertamanya mengingatkan semua yang pernah diajarkan Tuhan Yesus. Tentu karena dalam Injil Yohanes Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, maka dia akan mengingatkan semua yang pernah diajarkan selama 3 tahun kepada murid-muridnya, supaya apa? Bisa menjadi tuntunan kehidupan bagi murid-muridnya. Artinya apa? Roh Kudus akan menuntun hidup kita anak-anak Tuhan hari ini selama di dunia ini. Dunia ini hostile. Injil mengatakan kita seperti domba hidup di tengah-tengah serigala. Betul, kita seperti domba hidup di tengah-tengah serigala. Tapi jangan khawatir, ada penuntun kehidupan, yaitu Roh Kudus. Dia akan mengingatkan kepada kita semua yang pernah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Saya ingin bersaksi, saudara. Berapa hari ini saya sempat khawatir. Saya bekerja dan selama kira-kira 2 minggu saya di training, ya. Tetapi trainer saya itu bukan manajer saya, dia hanya trainer. Dia hanya datang ke tempat saya bekerja untuk mentraining saya selama 2 minggu lebih, dan dia sudah meninggalkan. Dan nanti akan ada manajer yang saya belum pernah bertemu sama sekali. Begitu ya, saya khawatir bagaimana kalau manajer yang nanti datang itu tidak cocok dengan metode yang diberikan oleh trainer saya. Ya, saya khawatir saya tidak pernah mengenal manajer yang baru ini seperti apa. Tapi trainer saya selalu mencoba membesarkan hati saya, menenangkan hati saya, mengatakan bahwa the new manager is a good manager. Dia pasti akan bisa bekerja bersama dengan kamu. Dan dia mengatakan kepada saya, dan kamu selama training juga baik. Ya, dan the new manager is a very good manager, so you guys will be a good team. Ya, dia selalu meyakinkan seperti itu. Nah, sedikit menghibur saya, begitu ya. Meskipun saya tidak yakin bagaimana cara kerja manajer yang baru, saya sudah terlanjur cocok dengan trainer saya. Tetapi saudara-saudara, kira-kira ketika saya mengkhawatirkan bagaimana saya bisa bekerja dengan manajer yang baru itu, saya kemudian menyiapkan khotbah untuk hari ini. Ya, Yesus akan naik ke surga. Murid-muridnya khawatir bagaimana nanti hidupnya. Dia bilang, kamu tidak akan jadi yatim piatu. Ada penolong lain yang diutus dan dia luar biasa hebatnya. Dia akan membimbing dan menuntun kamu dan mengingatkan kamu akan semua yang pernah aku ajarkan. Jadi seolah-olah manajer yang baru itu akan mengingatkan saya akan semua training yang pernah saya terima. Ya, selesai itu pertama. The role of the Holy Spirit itu adalah mengingatkan semua yang diajarkan Tuhan Yesus. Ada di pasal 14 ayat 26. Dikatakan di sana penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku.
Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Akan diingatkan, ya, kalau kita lupa akan firman Tuhan, dia mengingatkan, itulah Roh Kudus. Dia menuntun hidup kita. Yang kedua, perhatikan, yang pertama dia mengingatkan apa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan, mengingatkan akan firman Tuhan. Yang kedua, mari kita lihat pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Pasal 16 ayat ke-13. Tetapi apabila ia datang, ya, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ya, dia akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Saudara, ini bukan pembenaran, bukan justification pada saat kita bertobat, dibenarkan oleh anugerah Tuhan. Bukan itu. Ini memimpin kita pada seluruh kebenaran. Ini suatu proses yang panjang. Pada waktu kita bertobat, kita tidak tahu semua isi Alkitab. Kita tidak tahu semua firman Tuhan. Hidup kita barangkali masih banyak cacatnya, banyak dosanya. Kita baru dengan rendah hati mengaku mau bertobat di hadapan Tuhan. That's all, begitu ya. Tapi Roh Kudus itu memimpin hidup kita untuk dikuduskan hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Dalam istilah iman Kristen disebut sebagai sanktifikasi atau sanctification atau pengudusan, ya. Jadi pada waktu kita bertobat, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak perlu tahu segala sesuatu. Kita tahu sedikit, tapi kita punya cinta yang luar biasa kepada Tuhan Yesus. Tapi Roh Kudus akan memimpin hidup kita step by step, stage by stage, untuk semakin berkenan kepada Tuhan, semakin menyenangkan Tuhan, semakin dekat Tuhan. Disebut sanctification, pengudusan. Waktu bertobat kita bukan orang sempurna. Pada waktu kita mati kita juga bukan orang sempurna, tapi seharusnya pada waktu kita bertobat kita adalah bayi Kristen. Pada waktu kita mati seharusnya kita menjadi orang Kristen yang dewasa. Karena apa? Karena pekerjaan Roh Kudus memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Luar biasa ya, itu pekerjaan Roh Kudus. Jadi saudara, kita yang percaya Yesus, kita yang menjadi pengikut Kristus, kita yang menjadi murid-murid Kristus adalah orang-orang yang bertumbuh. Tidak ada yang levelnya sama terus dari bertobat sampai mati. Harus bertumbuh. Dan untuk itu Roh Kudus dikirimkan kepada kita. Jadi Roh Kudus bukan hanya menuntun kita untuk hidup benar sesuai dengan firman Tuhan tadi yang pertama, tapi dia juga menolong kita untuk bertumbuh. Ya, hidup benarnya makin growing, makin berbuah banyak, pengetahuan akan anak Allah, pengetahuan akan firman Tuhan juga makin growing, makin bertumbuh. Ya, sesuai itu yang kedua. Yang ketiga, pasal 14 ayat yang ke-27. Pasal 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan jangan gentar hatimu. Yang ketiga, Roh Kudus memberikan damai sejahtera. Dan damai yang diberikan oleh Roh Kudus tidak sama dengan damai yang diberikan oleh dunia ini. Dalam otak kita, damai itu barangkali lawannya perang. Maka itu kalau kita ingat-ingat perang Ukraina dengan Rusia, kita berdoa supaya ada damai. Maksudnya apa? Supaya perangnya berhenti. Itu bukan yang dimaksudkan di sini. Damai yang dimaksudkan di sini yang diberikan oleh Roh Kudus adalah meskipun di saat perang, tapi ada damai sejahtera yang kata Paulus melampaui segala akal budi manusia, segala akal pikiran manusia. Akal pikiran rasanya perang itu tidak enak. Akal pikiran konflik itu tidak enak. Akal pikiran kelaparan itu tidak enak. Akal pikiran semua yang tidak baik itu tidak enak. Tapi kalau Roh Kudus itu diberikan kepadamu, diam dalam hatimu, dia akan memberikan damai sejahtera yang melampaui akal pikiran manusia, kata Paulus. Ya, jadi Roh Kudus bukan hanya mengingatkan firman Tuhan, Roh Kudus bukan hanya memimpin kita untuk bertumbuh dalam seluruh kebenaran Tuhan, tapi Roh Kudus juga memberikan damai sejahtera. Meskipun di saat perang, meskipun di saat susah, meskipun di saat kelaparan, di saat sakit, di saat konflik, ada damai sejahtera. Kalau itu engkau alami,
itu pekerjaan Roh Kudus. Yang keempat, yang terakhir, ini bukan untuk murid-murid Yesus, ya. Ini bukan untuk pengikut Yesus. Ini bukan untuk orang yang percaya dalam nama Yesus, tapi ini untuk dunia yang membenci Yesus. Mari kita lihat pasal 16 ayat 8 sampai 11. Perhatikan ini. Dan kalau ia datang, Roh Kudus, ia akan menginsafkan siapa? Menginsafkan dunia. Bukan menginsafkan kamu, karena kamu sudah jadi anak-anak Tuhan, kamu sudah insaf. Dan menginsafkan dunia. Ya, akan dosa, kebenaran, penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Ini ngomong soal dunia, ya. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Ya, jadi pekerjaan Roh Kudus 3 yang pertama dalam kehidupan anak-anaknya. Menuntun sesuai firman Tuhan, menolong untuk bertumbuh, memberi damai sejahtera, tapi pekerjaan yang keempat kepada dunia ini, mentobatkan dunia yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi kalau ada orang yang tadinya tidak percaya, kemudian menjadi percaya kepada Yesus, itu pekerjaan Roh Kudus. Bukan karena kehebatan khotbah kita, bukan karena karisma manusia, bukan karena kerja keras manusia, tapi karena pekerjaan Roh Kudus. Orang bisa sadar akan kesalahannya, bertobat, dan kemudian berubah haluan mengikut Yesus. Jadi saudara, kalau saudara memberitakan Injil, saudara men-sharingkan firman Tuhan, memberitakan Injil kepada orang lain, dan orangnya tidak bertobat, ya sudah, ya, tidak perlu ngomel-ngomel, tidak perlu marah-marah, saudara ya. Karena at the end, it is the Holy Spirit. By the power of the Holy Spirit, seseorang akan bertobat dan kembali kepada Tuhan. Ya, itu janji yang kedua, Roh Kudus. Janji yang terakhir apa? Ya, janji yang terakhir ada di pasal ke-17 dan seluruh pasal yang ke-17. Dan janji ini menarik. Janji yang terakhir yaitu Tuhan akan mendoakan kita. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau sakit biasanya datang ke siapa? Ya, datang ke Pak Pendeta, Ibu Pendeta, minta apa? Minta didoakan. Kalaupun enggak Pak Pendeta, Bu Pendeta, datang ke penatua. Minta apa? Minta didoakan. Kalaupun enggak ke penatua, ya cari orang yang lebih dewasa, yang saudara pikir dia pendoa begitu ya, dia suka berdoa, tolong doakan, saya punya masalah ini dan masalah itu. Saudara tentu tidak akan mencari orang yang saudara kenal, atau mencari orang yang imannya menurut saudara lemah dan kemudian tolong doakan, saya tidak. Saudara minta didoakan kepada orang-orang yang saudara anggap rohani, kepada orang-orang yang menurut saudara kredibel, kepada orang-orang yang menurut saudara cakap dalam berdoa, kepada orang-orang yang dekat dengan Tuhan, kepada hamba-hamba Tuhan. Bayangkan saudara, ini bukan cuman pendeta, bukan cuman pastor, bukan cuman orang yang rohani, tapi Tuhan Yesus berjanji untuk mendoakan kita. Dan itu ada di sepanjang pasal 17. Bayangkan ada di sepanjang pasal 17 ya. Rasanya seperti apa kalau doakan Tuhan Yesus ya? Kalau Tuhan Yesus yang berdoa kan tidak ada lawannya gitu ya. Doanya pasti manjur karena ini dia adalah Tuhan sendiri. Betul enggak saudara ya? Nah, ini ada 4 hal yang Tuhan akan doakan. Ya, saya akan cepat saja. Pasal 17 ayat 9. Pasal 17 ayat 9. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia loh ya, untuk mereka. Kan saya sudah katakan dunia ini hostile, dunia ini jahat, tapi ini untuk mereka yang percaya Yesus. Aku berdoa untuk mereka. Ya. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milik-Mu. Dan milik-Mu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Ya, di dalam mereka. Bayangkan. Ya, luar biasa firman ini. Jadi yang murid-murid Tuhan Yesus itu milik Tuhan ya, tetapi juga milik Tuhan Yesus, karena apa yang menjadi milik Bapa adalah miliknya Tuhan Yesus, dan apa yang menjadi milik Tuhan Yesus milik Bapa. Ayat 12.
Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu. Ayat 11, perhatikan itu ya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu. Karena apa? Karena selama aku bersama mereka, aku telah memelihara mereka. Luar biasa. Selama Yesus ada bersama dengan murid-muridnya, dia memelihara. Dia sekarang akan pergi. Murid-muridnya bertanya, siapa yang akan memelihara saya? Tapi Yesus berdoa kepada Bapaknya, peliharalah mereka. Ini doa Tuhan Yesus. Jangan khawatir. Tidak ada doa yang lebih manjur daripada doa Tuhan Yesus. Kita akan dipelihara, kita tidak akan ditinggalkan. Ya, dipelihara itu apa sih? Kalau gembala memelihara domba, itu apa artinya? Dikasih makan, dilindungi dari binatang buas, pada waktunya masuk kandang, pada waktunya keluar jalan-jalan. Kalau kita memelihara anak kita, apa artinya? Artinya anak kita berikan makanan yang sehat, diberi susu, diberi pakaian yang tepat sesuai dengan musimnya, disekolahkan, dididik dengan baik, itu dipelihara. Dan Tuhan Yesus berdoa kepada Bapaknya, Bapa peliharalah mereka. Selama aku di dunia, aku memelihara mereka. Sekarang aku pergi, peliharalah mereka. Siapa? Ya, siapakah yang berdoa itu? Tuhan Yesus. Mana mungkin Bapak menolak doa yang seperti itu? Ya, dalam doa Tuhan Yesus itu ada janji pemeliharaan. Yang kedua, ayat 15. Bentar ya, ayat 15. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia yang hostile ini, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Yang kedua, Yesus berdoa minta kepada Bapaknya, lindungi mereka yang mengikut aku, lindungi anak-anak Tuhan, lindungi yang percaya di dalam namaku. Perlindungan. Ya, sekali lagi Bapa tidak akan menolak doa Tuhan Yesus, doa yang seperti ini. Ayat 17. Ya, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran, sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Ya, kuduskanlah mereka. Jadi peliharalah, lindungilah, kuduskanlah. Luar biasa ya, kuduskan ya. Jangan dicemari, tapi dikuduskan. Ya, jangan dicemari tapi dikuduskan. Tujuannya tadi apa? Perhatikan sekali lagi, saya akan bacakan sekali lagi ayat 17 ya. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Ya, jadi kita ini adalah utusan-utusan Tuhan, supaya kita bisa menjadi utusan Tuhan yang efisien, utusan Tuhan yang efektif. Doa Tuhan Yesus mengatakan, kuduskan mereka di dalam firman Tuhan. Kalau kita hidupnya cemar, tidak turut firman Tuhan, bagaimana kita bisa menjadi utusan-utusan Tuhan? Karena itu Tuhan berdoa kepada Bapaknya, kuduskanlah orang-orang yang percaya di dalam namaku. Yang terakhir, doa Tuhan Yesus ada di ayat 21. Saya akan bacakan. Ya. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku, dan aku di dalam Engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi yang terakhir, Tuhan Yesus berdoa apa? Berdoa supaya anak-anaknya boleh menjadi satu. Tujuannya apa? Supaya dunia tahu bahwa kita diutus oleh Tuhan, bahwa kita ini adalah agen-agen dari kerajaan Allah. Itulah doa Tuhan Yesus. Yesus minta kepada Bapa supaya kita dipelihara. Yesus minta kepada Bapa supaya kita dilindungi. Yesus minta kepada Bapa supaya kita dikuduskan, ya, supaya tidak cemar. Dan Yesus minta supaya kita anak-anak Tuhan menjadi satu, tidak terpecah belah. Ya, saudara. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Ya, agak berbeda dengan khotbah-khotbah Lent, tapi yang mendasari adalah Lent, ya, di mana Tuhan akan segera mati dan dia akan bangkit dan dia akan naik ke surga, dan dia mengatakan bahwa dunia ini adalah dunia yang hostile. Engkau adalah domba di tengah-tengah serigala,
Dunia membenci kamu, dunia tidak bisa menerima Roh Kudus, dunia tidak mau menerimanya, dunia menolak kamu seperti dunia menolak aku dan seterusnya. Itu adalah dasar dari khotbah hari ini. Tapi puji di dalam nama Tuhan Yesus, karena Dia menjanjikan 3 hal. Bahwa semua ketidaknyamanan, semua penderitaan, semua duka cita yang harus kita alami sifatnya sementara. Dan ada rumah Bapa yang akan menerima kita dengan lapang dada, di mana kita dengan Tuhan Yesus tidak akan dipisahkan lagi. Itulah rumah kekal yang dijanjikan Tuhan. Itu janji masa depan. Janji hari ini. Ada Roh Kudus, yang akan menuntun hidup kita sesuai dengan firman Tuhan, yang akan menyempurnakan kita, menolong kita untuk bertumbuh, yang akan memberikan damai sejahtera di tengah dunia yang kacau balau ini. Dan yang keempat, Dia akan mentobatkan dunia. Kita hanya bisa memberitakan Injil, tapi adalah kuasa Roh Kudus yang menolong orang untuk bertobat. Dan janji yang terakhir, Tuhan Yesus mengatakan, aku akan berdoa untukmu. Bayangkan, mana mungkin Bapak menolak doanya Tuhan Yesus? Tidak mungkin kan? Bahwa kamu akan dipelihara, bahwa kamu akan dilindungi, bahwa kamu akan dikuduskan, dan supaya kamu menjadi satu. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Ayo kita berdoa kita akhiri firman Tuhan pada sore hari ini. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang ajaib, terima kasih untuk janji-Mu yang mulia, janji-Mu yang menguatkan, janji-Mu yang menghiburkan di tengah hidup yang tidak mudah, di tengah berbagai masalah, di tengah hostility dalam dunia ini Tuhan. Ada janji-janji yang menguatkan, janji masa depan, janji masa kini, dan janji doa. Kami hari ini terima janji-Mu itu, kami pegang janji-Mu ini, kami tidak mau hidup dengan khawatir, dengan gelisah, karena kami mau hidup jalan bergandengan tangan dengan Engkau. Kami tahu dari firman-Mu tadi, Roh Kudus ada dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kuatkan jemaat House for All Nation Indonesia Kampus, supaya yang sedang menghadapi pergumulan hidup, boleh dikuatkan, diberikan jalan keluar. Yang sedang sakit penyakit, dijamah dan disembuhkan. Yang dalam situasi konflik dengan orang lain, dalam keluarga atau dengan teman, dipulihkan hubungannya. Dan banyak masalah yang lain, Tuhan campur tangan, menolong dan menyelesaikan. Berkati Pak Sony dan kepemimpinan di jemaat ini, supaya urapan Tuhan tetap segar, menguatkan, memberi hikmat, supaya gereja ini boleh menjadi alat Tuhan, memuliakan nama Tuhan dan memberitakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati, saya berharap, saya berdoa satu kali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian di Vancouver atau di Calgary atau dimanapun Tuhan menghendaki. Tuhan memberkati. God bless.